hanya Demokrat dan PKS yang di luar sistem. Ya. Jadi semua menarik. Seumpamanya ini ada nih dari netizen itu. Kalau mau pembelahan ini selesai, artinya semua saja masuk ke gerbong di injury time ini. Ini bagaimana nih, Kiai? Kenapa menyisakan harus menyisakan Demokrat sama PKS saja? Saya rasa pembelahan bukan karena partai. Oke. Bukan karena partai, karena walaupun misalnya anggaplah PKS tiba-tiba disuruh masuk atau masuk sendiri, Demokrat sendiri, itu belum selesai. Publik itu masih tetap akan terbelah bila ini kan soal faktor komunikasi publik dari pemerintah. Iya. Misalnya bagaimana mungkin ada masyarakat yang hari ini menolak vaksin hanya karena tidak setuju Jokowi. Masih menganggap bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak penting, tapi dia menggunakan tol. Ya. Nah, itu belum bisa diyakinkan apa yang disebut dengan narasi. Kelemahan dari pemerintahan Jokowi itu soal juru bicara pemerintah, baik itu tingkat presiden, kepresidenan, istana, dan juga kementerian. Yang kedua adalah narasi. Sekali lagi narasi. Lemah di narasi di situ. Betul, jadi seharusnya apa yang dilakukan Jokowi itu dinarasikan dengan sesuatu yang dipahami oleh publik. Bahwa kalau kita ingin maju, menjadi negara maju, maka kita harus mulai dari pembenahan infrastruktur, lalu juga bagaimana kita menghadapi kemiskinan ekstrim, bagaimana kita menghadapi sekarang perubahan cuaca yang ekstrim, dan lain sebagainya. Nah, itu yang nggak dipahami. Jadi menurut saya, itu pun harus dijadikan prioritas ya bagi presiden, untuk semua menterinya adalah juru bicaranya. Semua wamennya itu adalah juru bicaranya. Jadi bukan main sendiri-sendiri, muncul di ATM sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Tapi harus presiden itu. Yang muncul di ATM siapa nih? Menteri siapa nih? Akun saya jumlah nominal saya keluar di ATM juga. Prof Ikam itu ATM-nya ketika ke ATM muncul salah satu menteri nggak nih iklannya? Saya nggak tahu itu. Kiai Maman, sepertinya ini Kiai Maman itu pas ini menjadi juru bicara istana nih. Udah diundang Pak Jokowi nggak nih? Saya juru bicara dari awal kita dukung Jokowi ya, dari mulai dia wali kota, dari gubernur, lalu di periode pertama 2015, lalu kemarin juga 2019, kita jadi juru bicaranya. Tapi maksudnya itu bukan juru bicara yang membela secara itu, tetapi ada argumen yang dibikin, ada data fakta yang disodorkan, lalu ada narasi yang kuat. Sehingga ketika kita disuruh dalam tanda kutip membela kebijakan Pak Presiden ini atau menteri-menterinya, kita punya data juga dong. Ini data nggak dikasih, argumen nggak dikasih juga, lalu juga narasi besarnya nggak dikasih. Akhirnya ketika saya diundang di beberapa TV sebagai pemain, nanti hadir ya jadi narsum sebagai pihak pemerintah. Saya bilang, aku nggak bisa. Kenapa? Karena aku nggak dikasih. Ketika kemarin jadi tim kampanye nasional, kita dikasih. Ini argumennya, ini datanya, ini faktanya. Kita ngomong apapun berdasarkan data, fakta, dan argumen itu. Nah, itu kelemahannya. Menurut saya itu legacy yang harus diperbaiki ya di sisa pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi yang pasti menurut saya semua harus sadar gitu untuk mengatakan bahwa Indonesia tuh kaya akan potensi sumber daya manusia. Jangan takut aja. Iya, oke. Ya, saya jadi ingat almarhumlah Gus Dur ya. Beliau ini kan ahli dalam menciptakan narasi sehingga bisa membuat satu apa yang disebut sebagai discourse maker ya, pembuat wacana di tingkat dunia dan terutama di Indonesia. Nah, kalau kita merefleksikan apa yang dilakukan almarhum lah ya, itu bagaimana kita mau bisa bikin narasi besar kalau mereka itu nggak paham soal narasinya itu sendiri. Tidak ada pemikiran besar pasca Gus Dur ini, yang ada hanya masalah orang-orang yang berpikir teknikal, birokratik, ya teknokratik paling pol. Nah, oleh karenanya itu kalau kita memang betul serius seperti yang diinginkan Yai Maman, ya memang ya tuntutannya adalah mencari sosok pemimpin yang memang mempunyai visi besar sehingga kemudian akan bisa disusul dengan pembuatan narasi-narasi besar. Kalau Anda bandingkan pidatonya pimpinan-pimpinan dari Indonesia dengan pimpinan dari katakanlah negara-negara besar atau negara yang selevel Indonesia,
kita ini ya harus malu lah. Nggak ada pemikiran-pemikiran yang besar. Yang ada itu ya pemikiran-pemikiran ke dalam yang ya hari-hari aja, ya tidak akan menciptakan satu diskursus yang seperti yang pernah dimiliki ketika kita berada di bawah Gus Dur. Atau zaman Bung Karno itu wacana kan luar biasa karena Bung Karno adalah seorang bukan saja pemimpin besar, tetapi juga orang yang berpikir besar sekali. Nah, itulah sebabnya kalau saya melihat sekarang ini dan yang beberapa tahun yang akan datang, dengan melihat konstelasi yang berlomba di dalam dunia survei ini, memang sangat sulit diharapkan bahwa kita akan mempunyai seorang pemimpin yang visinya besar. Sampai hari ini itu tidak ada calon-calon yang disebutkan di dalam survei itu yang ngomong di publik ya, yang kelihatannya bikin greget orang itu loh, bahwa kita itu Indonesia dan Indonesia itu negara yang ketiga terbesar dalam demokrasi. Nggak ada pemikiran kayak gitu. Yang dipikirkan itu ya bikin jalan tol, kemudian utang, kemudian ya kayak gitu-gitu aja, menjual apa namanya resource-nya ke luar negeri gitu. Paling pol kita itu ngomong dengan menggunakan jargon-jargon seperti revolusi industri 4.0, kemudian unicorn, nah gitu-gitu seolah-olah kita itu sudah hebat. Padahal yang nggak ada apa-apanya kalau dibanding misalnya dengan katakanlah Korea Selatan, apalagi dengan Jepang dan lain-lain, karena memang tidak ada pemikiran-pemikiran besar. Jadi dalam NU katakanlah begitu ya, sepeninggal almarhum Gus Dur, ada nggak satu pemikiran-pemikiran besar, diskusi-diskusi besar begitu ya. Ya kalau lihat orang-orang pribadi-pribadinya banyak. Orang seperti Kiai Masdar itu kan luar biasa, Pak. Mas ya. Tetapi kan kemudian tidak ada semacam wahana untuk melontarkan pemikiran besar itu. Orang seperti Pak Quraisy Shihab, ya kan? Bahkan ya pada level tertentu, orang seperti Gus Baha itu kan luar biasa. Dia itu pembentuk wacana juga sebetulnya dari satu sisi epistemologi yang lain ya, yang tidak mungkin tidak heboh karena menggunakan jargon-jargon barat dan lain sebagainya. Tapi anyway, beliau itu juga seperti itu. Tapi kenapa tidak pernah menjadi satu diskursus yang baru sama sekali yang melihat Indonesia itu sebagai pusat ya, atau calon pusat dari peradaban begitu. Nah ini saya kira pada akhirnya ya harus membuat kita agak semeleh, agak berpikir gitu. Kayak ketika sebelum Muktamar NU di Lampung itu loh. Kan semua orang, wah ini nanti akan gini. Kalau saya enggak. Kalau Muktamar itu bisa terjadi dengan tentram dan pelanjut gitu, udah bagus. Karena memang mencari pemimpin atau tokoh NU yang mau menjadi pembaharu seperti Gus Dur itu hampir tidak mungkin. Yang kita dapatkan ya memang yang seadanya ini. Nah Indonesia saat ini sedang mengalami malaise kepemimpinan seperti itu. Ya kenapa? Ya karena kita itu dipimpin dengan cara berpikir yang sangat simpel, kerja, misalnya kayak begitu ya. Tidak ada pemikiran besar-besar yang kemudian menciptakan dorongan kepada publik untuk juga mendorong ke arah perubahan-perubahan yang fundamental. Nah, oleh karena itu saya tidak terlalu berharap macam-macam. Yang penting ada kelanjutan demokrasi kita ini. Karena demokrasi kita ini adalah modal satu-satunya barangkali yang masih kita miliki agar supaya Indonesia itu tetap kokoh, Mas. Kalau kita tidak mempunyai melanjutkan demokrasi ini yang muncul adalah katakanlah autokrasi, apakah itu otoriter atau semoga tidak terjadi fasis begitu ya. Malah lebih repot lagi di Indonesia ini. Nah, warisan demokrasi inilah yang sebetulnya yang masih saya harapkan akan tetap terjadi. Tapi kan faktanya semua orang sekarang komplain bahwa Indonesia ini demokrasinya pun sedang mengalami setback. Kita sedang mengalami pembelahan. Nah, oleh karena itu tadi saya mengatakan kalau bisa nanti ya yang menjadi pemimpin yang akan datang ini menjaga ini dulu sebagai pekerjaannya ya, sebagai fokusnya.
Nggak usah kita itu mau neko-neko nggak karu-karuan begitu. Mengharapkan yang tidak ingin Ya. menjadi pemimpin ASEAN lah, pemimpin apa gitu, melanjutkan dulu aja. Nah, insya Allah nanti akan memuncul juga generasi baru milenial atau generasi Z yang ya entah bagaimana. Tadi saya juga masih percaya dengan yang agak metafisik seperti Yai Paman, Indonesia ini unik, ujuk-ujuk ada ya. Mungkin juga begitu karena dunia itu memang tidak sepenuhnya rasional. Nah, saya percaya tetapi juga tetap harus dijaga yang bagian rasionalnya ini ada. Bagaimana kita akan menjadi bangsa yang besar kalau kita tidak pernah berpikir yang besar juga, punya ide-ide besar di dalam bangsa kita ini. Ya,